Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Dion. Bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan dalam selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, kali ini saya bikin video nggak biasanya ya. Biasanya tuh saya bikin video tentang trip, tapi kali ini saya bikin video tentang edukasi. Mungkin saya sering banget edukasi, cuman entah kenapa kalau setiap saya bikin video trip banyaklah yang men-skip gitulah, men-skip tentang interior gitu. Nah, makanya kali ini saya akan buat video edukasinya. Ini kejadian yang saya alami sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu. Ini singkat cerita aja ya John. Singkat cerita, berawal saya dari Bekasi. Karena rumah orang tua di Bekasi, saya tinggal di Durensawit nih. Pas banget hari libur kerja. Jadi dari rumah orang tua Bekasi, lewatlah Bekasi Timur, bulan hafal. Itu jam 4 sore, saya lewat situ jam 4 sore. Terus saya mutusin untuk ngopi dulu deh, gitu kan. Mutusin ngopi di tempat kopi yang nyatu sama pom bensin Depsos. Itu kan pom bensin Depsos luas tuh. Nah, sebelah pinggirnya pom bensin itu yang deket mau ke agen-agen jual tiket itu ada tukang kopi. Dulu pakai gerobak, sekarang sudah pakai pet kontainer kecil lah ya. Sekarang lebih rapi. Udah banyak perubahan di situ. Akhirnya mutusin ngopi lah. Kebetulan di warung kopi tersebut ada bapak-bapak agen nih, penjaga lah, hitungannya penjaga agen. Itu kebetulan kenal baik sama saya, orangnya enak, diajak ngobrol, diajak diskusi, sharing tentang peribusan juga enak. Cuman saya lupa namanya siapa itu John. Aduh, siapa namanya ya, lupa lah itu pokoknya. Sebut aja lah si Bapak A ya. Akhirnya saya ngobrol dengan si Bapak A. Dia nanya nih, Mas Dion, dia bilang, udah lama nih nggak ketemu. Oh iya Pak, saya jarang ngetrip seperti gitu kan. Emang kesibukan kerja juga John. Jadi saya harus membagi waktu antara kerja dan YouTube gitu kan. Mau kemana, kata bapaknya. Nggak tahu, saya juga bingung mau kemana gitu kan, karena emang kita belum ada tujuan John. Mau naik apa, saya juga nggak tahu Pak mau naik apa gitu loh. Akhirnya saya mutusin buat mantau-mantau dulu armada yang masuk ke Bekasi Timur gitu kan, bis-bis yang masuk Bekasi Timur. Seneng aja gitu John kalau ngeliat bis-bis gitu loh, apalagi yang bis-bis zaman sekarang ya. Kalau mungkin bis-bis dulu udah saya alamin lah, yang maksudnya PO-PO legendaris dulu lah, yang dari image-nya amburadul sampai sekarang mungkin banyak yang melakukan pembenahan gitu kan. Akhirnya saya mantau, jam setengah 5 saya putusin tuh John untuk pulang ke Boyolali, sekalian nganter kaos YouTube gitu kan. Karena kan saya setiap libur kerja saya selalu bawa kaos YouTube tuh. Kebetulan kemarin dia pemenang, hitungannya pemenang giveaway lah, giveaway kontak WhatsApp aja sama IG gitu loh. Nah, dia yang menang. Akhirnya saya antar ke Boyolali, kebetulan saudara juga nih di sana. Saya mutusin naik Pandawa 87. Nah, agen situ kan banyak nih. Kebetulan yang jual Pandawa 87 itu bisa dihitung lah. Cuman beberapa agen, 2 atau 3 agen gitu kan. Nah, saya nyamperin agennya. Saya kenal nih yang punya agen mbaknya. Mbak, gimana kabarnya? Seperti itu. Mas Dion, alhamdulillah baik. Udah lama nih gak ketemu Mas. Ya Mbak, saya jarang naik dari Bekasi Timur sekarang. Waktu kita ngetrip pakai PO armadanya Pak Haji tuh, PO Alianto, kita dari Pulau Gebang kan, gak naik dari Bekasi Timur. Akhirnya ngobrol, dia nanya, mau naik apa Mas? Pandawa 87 deh Mbak, kayaknya enak nih. Bukannya dulu udah pernah? Iya John, saya akuin, saya dulu pernah naik Pandawa 87 yang tronton, Mercy Osor ya kan. Kalau orang bilang Mercy Osor, lebih gampangnya, lebih mudahnya itu aja lah kita omong. Nah, akhirnya saya milih. Awalnya saya bilang yang executive class, yang executive class aja deh Mbak, dia bilang gitu kan. Tapi nggak ada bangku yang kosong Mas, gitu kan. Mbaknya bilang, aduh, saya udah mikir susah juga nih kalau nggak ada bangku yang kosong kan. Yang 1A, 1B, 1C, 1D itu penuh John, adanya yang 2A, 2B gitu loh. Akhirnya selain eksekutif apa sih Mbak kelasnya gitu kan, saya tanya nih. Ada suite class nih, kan Mas Dion belum pernah, coba aja dia bilang. Mungkin kalau youtuber yang lain atau mungkin youtuber senior sudah pernah merasakan Pandawa 87 suite class sampai dengan Banyuwangi. Kalau saya sih apa tuh kan gitu. Nah, akhirnya kita coba, kita jajal, saya belilah, saya tebus dengan harga 310 Star Bekasi Timur sampai dengan Boyolali.
plus servis makan tuh ya 310. Setelah kita dapat tiketnya nih, nomor urut bangku kalau nggak salah dapat 3D, itu saya pilih sengaja paling bawah. Saya dari dulu kalau naik suite class itu pun di paling bawah, saya nggak pernah mau paling atas. Yang pertama apa, beda aja bangku atas atau kursi atas dengan yang bawah tuh beda, lebih nyaman yang bawah. Udah gitu yang kedua, kalau misalnya mobil lagi manuver John, atau lagi miring-miring gitu, lagi gel-gel, gua ngeri jatuh John, soalnya pembatasnya cuma separuh gitu kalau lagi tidur ya kan. Nah, setelah saya dapat tiket, saya pamitan dengan agen, saya pamitan dengan bapak-bapak yang jaga agen itu. Bawa kamera nih John, opening ceritanya, bawa kamera. Terus saya izin sama si KO driver, karena kan yang pas armada datang itu jam 6, tepat armada jam 6, bener kata mbaknya itu datang bilang jam 6, armada datang jam 6, putar kepala di pom bensin, berhenti di agen. Saya megang kamera, saya lihatnya opening, sampai di armada ada KO driver nih, udah nungguin depan pintu. Saya ngomong dong sambil bawa kamera, "Mas, nanti saya izin ya bikin konten YouTube." "Oh iya Mas, monggo silahkan." Saya apresiasi kru PO Pandawa 87, mantap. Saya apresiasi krunya, ramah banget, welcome banget, enak banget. Setelah saya dapat izin dari co-driver, saya masuk ke dalam armada. Saya masih megang kamera, saya ngesut supirnya. Supirnya bilang, "Aduh, disuting Mas, masuk YouTube ya Mas?" Dia bilang, "Mana belum mandi," gitu kan, sambil bercanda. Ya saya ketawa, "Oh santai aja Mas, nggak apa-apa," gitu kan. Akhirnya saya izin, "Mas, saya ke belakang dulu ya, mau naruh tas." "Oke Mas, monggo silahkan." Nah, saya ke belakang nih John, saya cari nomor bangku 3D bener paling bawah, saya taruh tas, terus saya beres-beres semuanya, terus saya ambil gimbal, terus saya masukin ke handphone. Saya nge-review tuh John, sempat nge-review snack yang diberikan kepada pihak kru atau pihak PO Pandawa 87 gitu kan, apa aja sih isi snacknya gitu, itu saya review. Nanti ada video tersendirinya lah ya, bukan di sini, nanti ada video tersendirinya. Nah, setelah saya review, masuk gerbang tol Bekasi Timur, saya masih di bawah posisi, belum ke depan, masih di bangku saya kan, masih di bangku paling bawah, belum ke bangku depan CBCD gitu. Akhirnya saya shoot, ambil gambar di Grand Wisata. Lepas Grand Wisata itu saya nge-shoot dari bawah tuh bagus banget John, nge-shoot naik suite class, tapi paling bawah itu kayaknya pemandangannya tuh los, kacanya tuh lebar gitu. Jadi saya shoot, bagus banget ya kan, karena ditambah lampu kabin itu kan warnanya ungu tuh, nanti kalian bisa lihat sendiri lah di videonya. Lampu kabin ungu kayaknya indah banget gitu, nyaman banget. Setelah dari situ saya mutusin buat ke depan nemenin si co-driver sama supir. Saya duduk, itu lepas Grand Wisata, kita ngobrol, saya tanya supirnya, "Dari mana Mas?" Dia bilang, "Solo Tigo Mas." "Oh, dari Solo Tigo, berarti masih tetangga lah sama Boyolali gitu kan." "X apa?" lah dia, cerita lah semua, ngobrol. Singkat cerita, nyampe di Cikarang, ngambil penumpang satu orang tuh, saya ingat banget di agen Cikarang. Kita masuk lagi gerbang tol Cikarang, itu belum ada apa-apa John, masih santai, masih seperti biasanya. Nah, sampean tahu atau mungkin teman-teman tahu ujung terakhir jalan layang tol MBZ. Nah, senyampe ujung terakhir jalan layang tol MBZ, sekitar ada 3 kilo dari itu tuh kejadiannya di situ John. Kita lagi asik-asik ngobrol, dep, mati semua kelistrikan bis yang ada di dalam. Lampu toilet mati, lampu kabin luar dalam mati, lampu indikator mati, lampu saklar kan biasanya di bis itu di dashboard supir ada lampu saklar apa aja kan gitu, lampu saklar AC, lampu saklar buat matiin lampu belakang ya kan, atau lampu kabin itu kan, itu ada kayak ada lampunya kan, nah itu mati John. Sampai lampu indikator speedometer mati, kecuali lampu depan sama lampu rem itu nggak mati. Itu yang kita bingung. Begitu kita mati, dep, seketika nih krunya letus. "Wah Mas, ada yang ngecas power bank," kata dia gitu. Nah, terus supirnya bilang, "Cari siapa yang ngecas power bank," gitu kan. Akhirnya si connect, ngeluarin handphone, dia buka senter nih, disenterin tuh satu-satu. Kalau suite class itu kan modelnya atas bawah itu biasanya ada cordingnya John, bisa ditarik begini, cordingnya privasi lah, privasi class lah, private class lah. Itu dibuka nama dia hordengnya satu-satu, itu nggak ada yang hitungannya, nggak ketemu lah siapa yang ngecas power bank itu, dari sekian penumpang nggak ketemu. Mungkin orangnya paham John, begitu dia nyolok ke si lubang USB type sini buat ngecas power bank, tep, dia konslet terus dia cabut. Nah, itu mungkin dia paham, tapi kita juga nggak suzon, nggak tahu juga lah ya. Akhirnya si kru bingung nih harus bagaimana. Si kru telepon ke mekanik garasi John,
Nah, mekanik garasi ditelepon, ini dia nanya kenapa nih lampunya bisa mati semua begini gitu kan. Terus dia bilang, emang awalnya gimana? Ya awalnya memang nggak gimana-gimana. Setahu saya atau sepengetahuan saya, yang namanya setiap bus mau melakukan perjalanan itu pasti ada yang namanya pengecekan, John. Entah dari pengecekan ban, entah dari pengecekan rem, entah dari pengecekan kaki-kaki, atau mungkin rem angin, atau mungkin wiper, lampu, itu semua dicek. Gak mungkin yang namanya PO mau bawa nyawa orang itu sembarangan ngasih armada, itu gak mungkin. Gak mungkin banget, pasti ngasih pelayanan yang terbaik agar penumpang balik lagi ke PO tersebut, kan gitu John. Akhirnya kita bingung harus apa yang kita lakukan, harus apa yang kita berbuat. Mutusinlah si kru ini untuk masuk ke rest area terdekat. Kebetulan rest area terdekat dari Karawang Timur itu adanya di kilometer 57 Cikampek. Masuk kilometer 57 ada pom bensin kan, John. Nah biasanya kan di situ ada parkir truk gede tuh, kontainer tergandeng apa segala macam parkir situ. Kita rapetin tuh parkir. Akhirnya kru turun ngecek semua kelistrikan sampai video call sama mekanik garasi. Mekanik garasi itu cuma bilang, mas ini kelistrikan gak bisa kalau misalnya sampai memvideokan seperti itu, kita nggak ketemu apa yang rusak gitu. Jadi harus perpal gitu. Armada itu harus perpal, dicek teliti detail apanya yang rusak. Nah, harus begitu. Adalah sekitar setengah jam lah kita otak-atik itu tetap nggak nyala. Akhirnya si supir mutusin untuk cabut dari situ. Kalau nggak salah jam berapa ya, saya lupa jamnya, itu jam 10 apa jam 10, antara jam 10-an lah kita cabut. Belum nyampe, malah jam 9 atau setengah 9 lah kita cabut. Untuk mutusin dicek lagi di rumah makan Cikedung, karena nih si PO Pandawa 87 ini servis makannya tuh kalau dari arah barat adanya di Cikedung bareng sama rumah makan PO-PO lain ya kan di Taman Selera. Nah sebelum masuk ke rumah makan Taman Selera, si KO driver sempat ada inisiatif nih untuk ngubungin pihak rumah makan Taman Selera, minta mekanik kira-kira ada nggak yang bisa bantuin gitu loh ya kan. Akhirnya ditelepon, orang sana bilang mungkin diusahakan. Begitu sampai armada di rumah makan, itu tuh mekanik gak bisa, John. Karena satu gak bisanya apa, kalau mekanik dadakan gitu atau mungkin setiap dipanggil dadakan gitu, kemungkinan kan mekanik gak bisa lah hitungannya. Apalagi tuh masalah kelistrikan, gak kayak masalah mesin gitu loh, bisa diduga-duga lah. Kalau mesin misalnya kayak, wah ini ada kebocoran mas, oh kemungkinan apa packingnya bocor atau mungkin sil apanya yang bocor, kan itu bisa diduga. Tapi kalau kelistrikan kita nggak tahu, mesti diurut dulu dari A sampai Z baru ketemu nanti di mana. Akhirnya kita ngobrol lagi tuh lama lagi, yang tadinya ngeres setengah jam jadi hampir satu jaman lah kita di situ. Mau nyari jalan keluar nih John, harusnya mau gimana gitu loh. Akhirnya ketemu jalan keluar, kita tetap nekat lanjutkan perjalanan tanpa adanya lampu. Jadi armada itu hitungannya kayak armada gelap gulita berjalan lah. Yang namanya sama sekali nggak ada lampu di dalam seperti apa sih John? Cuma ada lampu rem sama lampu depan gitu kan. Akhirnya saya juga mutusin untuk berhenti membuat konten dikarenakan device yang saya gunakan lowbat, nggak bisa saya cas di dalam armada gitu loh. Karena kan saya pakai handphone tuh kalau setiap ngetrip gitu loh, handphone saya lowbat, nggak bisa saya cas karena apa, arus listriknya aja nggak ada, apa yang mau saya cas kan begitu. Jadi saya mutusin untuk stop berhenti konten di rumah makan. Terakhir itu rumah makan, saya masih shoot itu di rumah makan. Nah setelah berhenti makan dong, setelah makan kenyang, saya pikir gini, apa saya istirahat aja gitu kan, karena saya juga capek lah John, abis perjalanan trip juga bolak-balik saya capek. Saya mutusin, saya ngomong sama supir, mas saya istirahat aja ya mas. Oh iya mas, gak apa-apa mas. Itu saya akuin supirnya John, humble banget, humble. Saya minta maaf nih mas kalau ada kejadian seperti ini. Lah harusnya kan kita minta maaf, bukan supirnya atau krunya gitu loh. Malah ini kebalikan, krunya minta maaf sama kita gara-gara saya nggak bisa bikin konten di dalam armada dia gitu loh ya. Saya sih nggak nyalahin, memang kalau memang adanya seperti itu ya mau ngomong apa kan. Akhirnya saya ke belakang, saya mutusin untuk tidur. Itu bangun-bangun sadar-sadar saya di ini jembatan Kalikuto John, daerah perbatasan wilayah sama Kendal. Saya ngobrol lagi nih kan, ngobrol lagi sama kru biasa lah, ngobrol-ngobrol. Akhirnya setelah ngobrol, supir yang pertama, supir tengahnya ini turun di Solo Tigo.
dilanjutkan sama supir pinggir, bawa dari Solo Tigo sampai dengan Matasih. Kebetulan tuh armada dari armada Jakarta sampai dengan Matasih. Lah setelah itu nurunin Solo Tigo, terus keluar gerbang tol Colomadu Boyolali, mampirlah nih singkat cerita di garasinya Pandawa 87 di daerah Boyolali. Itu kalau nggak salah, kalau kalian tahu, nggak jauh dari terminal Sunggingan atau terminal lama Boyolali, paling di sekitar jarak 5 atau 6 kilo lah dari situ. Akhirnya mampir ke situ, si kru minta tolong, hitungannya mekanik itu juga nggak bisa, mobil itu harus perpal. Saya sangat sayangkan John. Jadi gini, yang saya sayangkan tuh satu, kenapa masih ada orang yang mementingkan egoisnya tapi merugikan orang lain, John? Itu satu. Jadi sudah jelas-jelas dikasih peringatan di setiap seat. Itu ada tulisannya, John. Nanti saya upload fotonya ya, bareng video yang tripnya itu. Itu jelas-jelas dilarang keras cas power bank. Itu sudah larangan, John. Tapi kenapa masih dilakukan? Berarti kan egois. Tapi merugikan orang lain. Merugikannya apa? Alhamdulillah Allah masih kasih kita. Hanya listrik aja yang mati nih. Kelistrikan mati, lampu mati, itu aja. Kalau sampai amit-amit armadanya kebakar atau bisnya kebakar, gak bisa bayangkan, John, berapa banyak yang harus dirugikan dan berapa banyak tanggung jawab yang harus dipikul sama pihak perusahaan untuk mengganti armada tersebut. Coba, John, ya kan? Itu aja. Kalau misalnya lu kasarnya nih, lu ngomong, gue yang penting beli tiket, gue nikmatin, gue make ini, kan gue beli tiket. Salah besar, John. Kasarnya gue juga beli tiket, tapi gue nggak nikmatin. Gue duduk di depan, gue nemenin supir yang harusnya gue tidur, gue nemenin. Karena apa? Gue keperluan konten, dan gue pun sadar ada fasilitas yang bisa kita pakai, cuman ada batasannya gitu. Dan itu harus sadar gitu loh. Kayak misalnya pihak PO atau bis-bis itu menyediakan setiap tempat duduk ada USB Type-C atau port USB lah katakan. Itu kan bisa dicolok ke handphone. Jadi hanya pakai kabel terus colok ke handphone itu. Nah, yang kedua ada yang masih menggunakan jadul stok kontak. Jadi masih ada dia pakai kepala casan terus dia masukin, itu bisa. Cuman kan tidak untuk mengacas power bank dan lain-lainnya. Hanya disarankan menggunakan handphone untuk mengacas handphone gitu. Apa salahnya sih? HP kalian jika penuh, terisi cabut, terus nanti sampai tujuan sampai kontek-kontekan kan bisa. Gak mesti sampai harus ngisi power bank juga kali di situ lah waktu di rumah makan. Nanti sampai turun di rumah makan, di setiap rumah makan itu kan disediain colokan tuh. Nah kalau emang mau ngecas power bank ya di situ nggak apa-apa, John, gitu loh. Gak ada masalah gitu, nggak usah sampai itu ngecas di dalam armada. Sudah diperingatkan berkali-kali, bahkan dulu ada yang kejadian terbakar juga gara-gara seperti itu. Konsleting listrik kebanyakan tuh kebakar. Makanya di sini saya nggak bosan-bosan lah mengedukasi setiap perjalanan trip saya. Setiap saya review interior itu pasti saya edukasi. Jangan sekali-sekali atau jangan pernah gunakan charger untuk mengecas laptop, kamera, serta power bank atau perangkat lainnya kecuali handphone ya. Contoh, namanya YouTuber pasti bawa gimbal. Gimbal itu kan stabilizer kan. Biasanya ada yang merek A, B, C. Itu kan dia biasanya dicas tuh. Nah, jangan juga ngecas itu gitu loh. Karena emang peruntukannya bukan untuk itu gitu. Kalau memang mau ngecas itu mendingan dari rumah kita penuhin gitu loh. Misalnya kita punya planning trip besok. Hari ini kita penuhin. Pagi kan penuh, John. Lagi juga kan itu gimbal irit baterainya. Nggak mungkin lu melakukan perjalanan trip dari lu pakai nih gimbal sampai sana itu habis gitu loh di pertengahan jalan. Nggak mungkin, John, karena ya gue ngalamin gitu loh, gue pakai juga gitu loh. Itu irit banget, bisa sampai 2 hari, malah bisa 3 kali trip, 4 kali trip, malah bahkan lebih gitu kan. Jadi ya jangan merugikan lah orang lain gitu loh. Kalaupun rusak, kadang gini, John, ini mohon maaf nih, saya juga kurang paham. Ada PO atau perusahaan otobus yang menanggung kerusakan bis tersebut, ada yang tidak. Jadi gini, kasarnya kalau ban itu kan biasanya memang perusahaan yang tanggung, servis berkala perusahaan lah yang tanggung gitu kan, karena perusahaan punya mekanik kan. Terus kayak part-part yang hitungannya yang harus saya ganti karena kelayakan, itu kadang perusahaan yang tanggung. Tapi jika terjadi sesuatu seperti itu, kita juga kurang tahu nih, entah perusahaan kayak yang tanggung atau pihak kru yang tanggung. Kalau pihak kru yang tanggung, John, ini mohon maaf, jika spare partnya murah, kalau spare partnya mahal, apa yang buat bayar gitu loh. Sekarang bisa sampean bayangin lah,
sekali PP itu berapa sih gajinya dia gitu loh, pembayarannya dia kan nggak hitungannya nggak gede lah, dia ngandelin itu PP gitu loh, kecil. Sekarang kalau misalnya buat nutupin kerugian itu kan nggak mikir gitu loh, sedangkan dia harus nyari duit itu buat anak istri di rumah. Setiap dia keluar atau setiap suaminya keluar, pasti kan istri mendoakan mudah-mudahan dapat rezeki ya mas di jalan, mudah-mudahan selamat di jalan sampai pulang lagi nanti ke rumah. Itu loh yang kita pikirkan. Satu, sudah merugikan suaminya, kedua kita merugikan anak dan istrinya akibat keegoisan kita. Jadi kasar gini, si supir ini harus ganti rugi, otomatis si supir ngambil dari preminya dong atau bayarannya dia lah, akhirnya dia nggak bawa pulang uang kan untuk anak istrinya. Nah itu John, akal sehat lah kita pakai, jangan sampai kejadian ini atau kejadian yang saya alamin ini nanti kejadian lagi di hari selanjutnya. Sekali lagi saya mengedukasi tidak bosan-bosannya, mohon dengan sangat untuk teman-teman semua yang menggunakan jasa transportasi khususnya bis, bijaklah dalam menggunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh PO. Jika dilarang ya udah jangan gitu loh, jangan dilanjutin, udah tanya kalau perlu sama krunya, mas ini boleh nggak, mas ini boleh nggak, apa-apa tanya aja, pasti krunya jawab kok, oh nggak boleh mas, nggak boleh mas, ya udah kalau memang nggak boleh ya nggak boleh gitu. Jangan sampai maksa, udah nggak boleh tapi sampai masih paksa gitu, kasihan. Yang kedua, tolonglah jaga fasilitas apa yang diberikan oleh pihak PO lain gitu loh. Misalnya kayak PO lain mengasih fasilitas ini, tolong dijaga, jangan sampai kalian rusak lah hitungannya. Yang ketiga, ya mungkin kalian bisa nilai sendiri apa yang mungkin harus kalian pahami gitu sampai di sini. Saya ini udah 22 menit hampir John ya. Takutnya kalau sampai dengan panjang dikali lebar, wah bisa sampai 1 jam kita durasi kalau saya jelasin dari awal sampai titik akhir gitu. Makanya saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada terjadi kesalahan dalam bicara, dalam pengambilan kata-kata, dalam pengambilan video segala macam. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama saya pribadi, karena manusia itu gudangnya salah, karena manusia itu gudangnya dosa, karena manusia itu nggak ada yang sempurna. Tapi saya di sini belajar menjadi yang terbaik gitu loh, insya Allah atas izin Allah. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih sekali lagi saya ucapkan oleh pihak PO Pandawa 87. Terus saya ucapkan kepada kru-kru yang bertugas pada saat saya mau trip itu, saya ucapkan banyak terima kasih, pelayanannya luar biasa. Ini yang saya alami langsung, saya baru-baru kali ini selama ngetrip itu yang mengalami pelayanan luar biasa itu di PO ini. Salut, mudah-mudahan terus maju, terus lancar, makin banyak penumpangnya, makin bisa berjaya lah, makin bisa bersaing dengan PO lainnya yang berada di jalur tersebut ya kan. Terima kasih, selebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.